Shalom, selamat pagi. Ya, saya percaya kita semua bersyukur karena pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Ya, minggu pertama bulan Mei ini kita akan merenungkan tema besar bulan Mei adalah murid Kristus yang siap memberitakan Injil. Dan pagi ini kita akan mengawali renungan di bulan Mei dengan tema misi di kota yang lelah. Misi di kota yang lelah. Mari saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca 4 ayat firman Tuhan saja. Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35 sampai dengan 38. Saya berharap kita semua mengambil bagian dalam membaca firman Tuhan pagi ini. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Dengan perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang membaca, merenungkan, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Misi di kota yang lelah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dengan seksama ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, di sana kita mendapati satu statement untuk menghimbau gereja, menghimbau orang-orang Kristen atau murid-murid Kristus untuk menginjili. Jadi statement misi di sana, terutama di ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ini menjadi statement misi di setiap gereja. Dan ini tidak salah, ini betul. Bahwa gereja atau orang-orang Kristen dipanggil untuk bermisi. Misi itu adalah menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan atau belum percaya Tuhan untuk dibawa kepada Tuhan supaya mereka percaya. Itu misi. Dan apa yang dikatakan di sini, kalau itu sebuah statement untuk pekabaran Injil, tidak salah Bapak Saudara. Tetapi pagi ini saya mau membawa kita kepada satu persepsi yang lain. Ya, bukan berarti saya mengabaikan misi, tetapi dari konteks ini saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk melihat bagian yang lain. Kalau kita perhatikan dalam ayat 35 dikatakan demikianlah Yesus berkeliling. Demikianlah. Pada waktu Yesus telah berkhotbah di bukit pasal 6 sampai dengan pasal 7, kemudian dia mulai berkeliling. Semua kota yang ada di Galilea menjadi tempat Yesus berkeliling. Maksud saya mengajak Bapak Saudara ke dalam persepsi yang lain adalah bahwa pada konteks ini misi Yesus sebenarnya bukanlah untuk menjangkau jiwa-jiwa baru yang belum percaya. Kalau kita perhatikan Bapak Saudara,
Dia mulai dari kota dan semua desa. Itu adalah kota-kota orang Israel. Dan di dalam ayat 35 dikatakan bahwa dia mengajarkan Injil Kerajaan Surga di rumah-rumah ibadat. Rumah ibadat adalah tempat berkumpulnya, tempat beribadah orang-orang Yahudi. Jadi konteks ini Bapak Saudara, saya berani mengatakan bahwa ini adalah misi Yesus pada waktu itu bukanlah menjangkau orang-orang kafir atau orang-orang yang belum percaya kepada Allah Israel, tetapi dia menginjili di antara orang-orang Israel yang notabene sudah percaya kepada Tuhan, sudah menyembah Allah Israel. Terbukti dengan rumah-rumah ibadat mereka. Tetapi yang menarik di sana dikatakan bahwa mereka seperti domba yang tidak bergembala. Ini sekaligus menjadi teguran bagi para ahli Taurat, Farisi, dan tokoh-tokoh agama Yahudi waktu itu. Karena mereka membuat umat Israel bagaikan domba yang tidak bergembala. Domba-domba ini umat Israel itu adalah seperti sekawanan domba yang lelah dan tidak diperhatikan oleh gembala. Jadi misi Yesus waktu itu bukanlah menjangkau jiwa yang di luar Israel, karena di dalam pasal 10 ayat 6 dikatakan Yesus mengutus murid-muridnya untuk mencari domba yang terhilang dari kawanan Israel. Jadi misi pertama Yesus itu bukan mencari orang-orang kafir yang sama sekali tidak menyembah Allah, tetapi menginjili, mengklaim kembali umat Allah yang sudah percaya kepada Allah Israel, mengklaim kembali. Dan bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah restorasi, mengembalikan lagi umat Allah kepada penyembahan yang benar. Karena selama ini mereka terlantar oleh gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab, para ahli Taurat dan Farisi. Jadi ini pertama. Saya mengajak kita untuk merenungkan bagian ini, Bapak Saudara. Fokus pelayanan Yesus. Ayat 35, saya kembali mengajak kita melihat bagiannya. Ayat 35 dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tema kita adalah misi di kota yang lelah. Bapak Saudara, pikiran kita manusia, Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Ya, dikatakan berkeliling, dan itu pasti lebih banyak berjalan kaki. Mestinya ayat 36, mestinya pikiran saya, Yesus lelah, Bapak Saudara. Berkeliling, masuk ke setiap rumah ibadah, menyampaikan Injil Kerajaan Surga, bahkan melakukan mujizat, kesembuhan penyakit dan kelemahan-kelemahan tubuh. Itu pasti menguras tenaga. Mestinya di ayat 36, maka lelahlah Yesus. Harusnya begitu pikirannya. Tapi ternyata tidak, Saudara. Mungkin Bapak Saudara berpikir dia kan Allah. Betul. Tapi dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Dan seluruh kelemahan manusia dia alami, dia rasakan. Jadi semestinya setelah berkeliling dari ke semua kota, ke semua desa, melakukan mujizat, mengajar dalam rumah-rumah ibadat, pastilah lelah. Mestinya di ayat 36, lalu lelahlah Yesus, dia mengambil waktu beristirahat. Tetapi tidak. Luar biasa, Bapak Saudara. Di ayat 35 justru ayat 36. Tapi pertama-tama saya katakan bahwa fokus pelayanan Yesus waktu itu bukanlah pada dirinya. Meskipun dia dalam natur manusia mengalami kelemahan, mengalami kelelahan, tetapi justru
di ayat 36 muncul. Ketika dia melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Fokus pelayanan Yesus pada awalnya adalah dia tidak memusatkan pada dirinya sendiri. Meski lelah, meski capek. Tetapi fokusnya bukan pada dirinya sendiri, tapi kepada orang banyak. Saya mengalami sedikit yang namanya kelelahan, saudara. Waktu pertama kali terjun ke Kalimantan Barat, kami berjalan dari satu daerah, ini dekat daerah Sanggau. Kami berjalan dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Berjalan sepanjang berapa jam itu, saudara? Kami kelelahan. Nyampe langsung semua tepar, saudara. Bahkan ada yang ketinggalan di jalan. Itu kelelahan. Ya, kami berjalan namanya daerah Bagan, itu kalau orang Kalimantan dekat Sosok atau Sanggau, berjalan melintasi sungai, hutan, dan itu lelah. Itu belum semua kota, baru satu daerah, tapi melintasi berapa kampung gitu ya. Nah, kampung di sana kan kampung berpindah-pindah. Ya, Dayak asli itu kalau berkebun buka di sini, setelah berhasil pindah lagi, jadi tidak menetap. Ya, biasanya di situ buat kampung. Jadi kita berpindah-pindah, merasakan sedikit kelelahan. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan di situ, bahwa Yesus berkeliling dari ke semua kota. Kalau mau dituliskan kota-kota di Galilea waktu itu termasuk Nazaret, termasuk Kapernaum, ya itu termasuk bisa, dan banyak lagi. Ya. Tetapi Yesus tidak lelah. Perhatikan Bapak Saudara. Di dalam ayat 36, satu kalimat yang dituliskan oleh Matius. Dalam kelelahan, justru dikatakan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi setelah melakukan pelayanan, berjalan, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, tetapi ketika Yesus melihat sekeliling, melihat orang banyak itu, lalu hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Yesus bukan hanya melihat sepintas seperti saya melihat Bapak Saudara, tapi dia betul-betul memperhatikan. Orang banyak itu seperti domba yang tidak bergembala. Yesus melihat, memperhatikan. Bukan sekadar lihat, tapi benar-benar memperhatikan. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Seperti kata dari mata turun ke hati. Jadi Yesus memperhatikan, dan sungguhlah umat Allah itu adalah orang-orang yang lelah. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa mungkin saja di semua gereja, termasuk kita, mungkin saja ada di antara kita adalah domba-domba yang lelah. Kita ini lelah dengan persoalan-persoalan kehidupan, dan kita ibarat domba yang sedang lelah. Kita ini butuh perhatian. Meskipun kita saban minggu kita ke gereja, tapi ada waktu-waktu kita menjadi orang-orang yang hopeless karena tekanan kehidupan. Dan seperti itulah gambaran domba yang tidak bergembala, putus asa. Tapi seperti nats pembimbing tadi mengatakan, Yesus selalu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Saudara, Yesus memperhatikan, dan sungguhlah umat Allah itu seperti domba yang tidak bergembala. Ingin menegaskan bahwa
banyak orang yang meskipun secara jasmani hadir di tiap-tiap ibadah, tetapi oleh karena pergumulan kehidupan yang berat, kita menjadi seperti kawanan domba yang lelah, yang putus asa. Tetapi yang menarik kita perhatikan bahwa yang mendorong pelayanan Tuhan Yesus adalah hati yang berbelas kasihan. Segala sesuatu yang Yesus lakukan untuk umat Tuhan, bahkan untuk kita hari ini, adalah karena dorongan belas kasihan. Semua karena belas kasihan. Nah, setelah dikatakan dalam ayat 36 bahwa Yesus digerakkan oleh belas kasih, muncul satu kalimat yang di awal saya katakan ini sebuah statement untuk pekabaran Injil, untuk misi yang harus dikerjakan oleh murid-murid Kristus atau gereja Tuhan. Setelah melihat dan tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu dia berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian. Artinya apa, saudara? Pada waktu itu murid-murid bersama dengan Tuhan, dan mereka mengiringi perjalanan dari kota ke kota, dari desa ke desa, menyaksikan bagaimana Yesus membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan seorang yang mati, anak kepala, karena ada mati. Dan murid-murid itu melihat. Dan kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus dalam ayat 37 ini, sebenarnya Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya, kamu harus turut berkontribusi di dalam misi ini. Yesus melihat bahwa domba-domba yang lelah itu adalah sekelompok atau banyak orang yang membutuhkan Injil. Dan Yesus ingin murid-muridnya turut serta ikut. Kata, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Saya kira itu apa yang dapat kita ekspos dari 4 ayat firman Tuhan. Dan sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita aplikasikan atau apa yang kita bawa dalam hidup kita sebagai murid Tuhan zaman ini, atau apa yang akan kita bawa sebagai gereja Tuhan. Akhirnya dari ayat-ayat firman Tuhan. Yang pertama saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Saudara, apa yang sedang membuat Bapak Ibu gundah gulana, ya. Tetapi siapapun saudara, apapun kondisi saudara, Yesus memperhatikan. Mungkin saudara adalah seperti domba yang sedang lelah. Mungkin Bapak Ibu Saudara seperti domba yang sedang putus asa. Mungkin saya atau saudara yang tergolong sebagai domba-domba yang sedang lelah. Tetapi kabar baiknya, Yesus bukan hanya melihat, Yesus memperhatikan. Untuk saudara yang lelah itu, Yesus datang ke dunia. Untuk saudara yang sedang putus asa, Yesus telah datang ke dalam dunia. Dan untuk saudara, ia terus berbelas kasihan. Dia tidak berhenti berbelas kasihan. Dia selalu berbelas kasihan ketika dia memperhatikan kita. Ketika dari tempat kudusnya dia memperhatikan. Dia selalu digerakkan oleh belas kasihnya. Belas kasihnya tidak berhenti pada abad pertama ketika dia melayani di Galilea dan sekitarnya. Sampai hari ini pun dia terus berbelas kasih. Karena itu apapun kita, siapapun kita, dia selalu memperhatikan. Dia selalu berbelas kasihan. Makanya ada Yesus perhatikan kehidupan tiap orang. Gak usah nyanyi panjang-panjang. Ya, jadi dia memperhatikan.
Ini berarti bahwa kita, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah bergumul sendirian dalam hidup ini. Saudara dan saya tidak pernah berjalan sendirian menampaki kehidupan ini. Tapi Dia ada. Yesus yang adalah Allah itu selalu memperhatikan, selalu menyatakan belas kasih-Nya bersama-sama dengan kita. Jadi yang pertama, apapun situasi, kondisi kehidupan saudara, ingatlah bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat itu selalu memperhatikan. Dan Dia tidak pernah berhenti menyatakan belas kasih pada kita. Sehingga hal itu seharusnya membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam menjalani kehidupan, apapun yang kita hadapi. Pergumulan hidup ini tidak pernah berhenti, saudara. Selagi kita masih bernapas, selama kita masih ada di dalam dunia ini, pergumulan tidak pernah berhenti. Tetapi satu hal, kita tidak pernah bergumul sendiri. Tuhan yang kita percayai sebagai Juru Selamat selalu bersama-sama dengan kita. Yang kedua, saudara, saya mau katakan, ini bagian kita. Bapak, Ibu, saudara dan saya, kita ini hanya mungkin berbelas kasihan kepada orang hanya ketika kita melihat orang lain. Nah, mengapa kita tidak bisa memperhatikan orang lain, tidak pernah disentuh oleh belas kasih? Oleh karena perhatian, pandangan kita hanya berpusat pada diri sendiri. Kita tidak memperhatikan orang lain. Kita hanya mungkin berbelas kasih ketika kita memperhatikan realitas sekitar kita, saudara. Saya mau katakan begini. Ketika kita memperhatikan sekitar kita, ada orang-orang yang seperti domba yang lelah. Ada orang-orang yang butuh pertolongan. Ada orang-orang yang butuh perhatian. Tetapi pada saat yang sama, mungkin saya, mungkin Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan perhatian. Dan itu hanya mungkin kalau perhatian kita bukan hanya berpusat pada diri sendiri. Kalau kita hanya memusatkan perhatian mulai bangun tidur, kita hanya memikirkan diri sendiri, pasti kita tidak akan pernah tergerak untuk orang lain. Karena perhatian kita terpusat pada diri sendiri. Yesus tidak memusatkan pada dirinya. Meski lelah, meski melakukan banyak pelayanan, tetapi tidak berfokus pada diri sendiri, fokus kepada orang lain. Sekali Bapak, kita hanya mungkin berbelas kasihan kepada sesama kalau kita membuka mata, bukan sekedar melihat, tetapi memperhatikan sekitar kita. Kita akan melihat realita kehidupan, bahwa memang banyak orang yang membutuhkan pertolongan, banyak orang yang membutuhkan perhatian. Dan mungkin saja pada saat itu kita, Bapak Ibu Saudara, yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan perhatian, untuk memberikan pertolongan. Sekali lagi, kita hanya mungkin berbelas kasih kalau kita memperhatikan sekeliling kita, sekitar kita. Yang ketiga, saya mengatakan, Tuhan sebenarnya ingin kita murid-muridnya. Tuhan, Yesus sang kepala gereja, menghendaki kita gerejanya menjadi perpanjangan tangannya. Ketika dia mengatakan tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit, di sana tersirat, kamu umatku, kamu muridku, kamu gerejaku mestinya menjadi perpanjangan tanganku. Tuhan bisa mengerjakan sendiri tanpa kita, sebenarnya dia bisa. Tetapi dia ingin melibatkan orang-orang yang mengaku percaya kepadanya, menjadi perpanjangan tangannya. Karena itu Bapak Saudara, yang menarik di sini katakan, karena itu mintalah
Berdoalah kepada yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Mungkin saya, mungkin Bapak Ibu Saudara lah pekerja yang dimaksud. Tapi pertama-tama, akselerasi pertama untuk misi adalah berdoa, Saudara. Tidak henti-hentinya kita mau menghimbau berdoa. Beberapa waktu lalu ketika saya mengatakan kalau kita tidak punya waktu untuk pergi memberitakan Injil, kan kita punya lutut. Kita tidak punya dana, kita punya doa. Karena kita tidak bisa berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, belum lagi pelosok-pelosok. Kita punya lutut, berlutut berdoa. Tuhan bilang, mintalah kepada yang punya tuayan. Bapak Saudara, kita sudah tidak bisa pergi, kita mungkin gak akan pernah bisa pergi, tapi berdoa pun kita enggan. Lalu kita mau apa? Ya, berkaitan dengan itu saya mengajak Bapak Saudara, luangkan waktu-waktu doa. Kalau Pak Ketua Majelis memang mengimbau supaya di setiap ibadah ada doa khusus untuk suku-suku yang belum terjangkau oleh Injil. Sebenarnya bukan tugas majelis saja, Saudara. Bukan tugas hamba Tuhan saja. Tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada semua orang yang mengaku percaya kepada murid-muridnya, bahwa kamu harus menjadi perpanjangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya. Minimal kamu berdoa supaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang akan pergi. Tidak salah misalnya kalau kita berdoa untuk sekolah-sekolah teologi. Kita doakan supaya operasionalnya lancar, sehingga hamba Tuhan dipersiapkan. Dan mereka lah yang akan pergi ke pelosok-pelosok. Junior-junior saya banyak yang ada di Papua, pedalaman Papua. Sampai ke Sulawesi Tengah, di dalam hutan, rumah yang masih berbentuk separuh pohon separuh rumah. Mereka mengirimkan foto dan masuk ke dalam daerah mereka itu bukan gampang, Saudara. Berjalan 2 hari 2 malam, menginap di tengah hutan, dan itu butuh sokongan doa, Bapak Saudara. Nah, kita yang menikmati anugerah, kita menikmati berkat Tuhan, tapi kita tidak mau berdoa. Tuhan bilang mintalah, berdoalah. Sekali lagi Bapak, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau ada kesempatan, mari datang berdoa. Ada wadah Rabu malam, doa genap di Sabtu genap, yang dapat kita kerjakan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kalau memang kita tidak bisa pergi, minimal kita sokong dengan dana. Ada lagu NKI, sokong dengan danamu, sokong dengan dayamu, sokong dengan doamu. 3D, daya, kekuatan, dana, dan doa. Bukan 5D ya. Kalau 5D datang duduk diam dengan dapat duit. Nah, itu di sana, di sini enggak. Siapa yang pernah ke rumah sakit PGI Cikini? Pak Ali yang kerja di daerah Cikini. Pernahkah Bapak Ibu Saudara membaca ada satu tulisan di rumah sakit Cikini? Pak Herman pernah membaca ini di rumah sakit Cikini? Sedare dolorem opus dividum is. Artinya apa? Ini bukan resep, bukan resep obat ya, Saudara. Ini moto Cikini, rumah sakit Cikini. Tapi sekarang namanya rumah sakit sudah diambil, yang biasa ngambil rumah sakit itu Siloam, Siloam jadi rumah sakit. Di rumah sakit Cikini, Bapak Saudara, ini terpampang jelas di
satu tembok, sedare dolorem opus dividum est. Ini artinya meringankan penderitaan orang lain adalah pekerjaan ilahi. Dengan kata lain, meringankan atau menjadi penolong bagi orang lain itu sebenarnya itu adalah pekerjaan ilahi. Tuhan mau kita menjadi seperti ini, Saudara. Bagaimana supaya sedare dolorem opus dividum est ini ada di dalam hati kita? Maka kita harus membangun sebuah komitmen dalam diri kita, Saudara. Mulai bangun pagi kita harus mulai berpikir, saya bangun pagi ini bukan kebetulan. Ya, waktu kita bangun dari tidur, mulailah bangun komitmen. Saya bangun pagi ini bukan kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan. Di antaranya adalah mempertemukan kita dengan orang-orang yang seperti domba yang lelah. Mempertemukan kita dengan orang-orang yang membutuhkan perhatian. Dan bukan hanya di luar, bahkan di dalam komunitas kita, gereja ini. Mari kita mulai saling memperhatikan, membangun sedare dolorem opus dividum itu. Bahwa ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang menolong, seorang yang memberikan perhatian kepada orang lain, itu bukan karena kita mau, tapi itu adalah pekerjaan ilahi. Bahkan banyak umat Tuhan yang ada di dalam gereja adalah orang-orang yang sebenarnya membutuhkan Injil. Jadi kita tidak usah berpikir dulu untuk orang di luar yang belum percaya Injil. Tetapi sebenarnya di dalam gereja pun banyak orang yang sebenarnya butuh Injil. Mereka lelah oleh karena pergumulan hidup. Dan siapa lagi? Kita lah yang diutus oleh Tuhan. Tuhan mau kita turut ambil bagian di dalam saling memperhatikan, memberikan pertolongan. Tapi jangan juga mau ditolong terus. Jangan juga aji mumpung. Jangan juga menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita harus dalam diskusi PA itu muncul di bab 6 itu muncul itu berbuat baik. Pasti muncul bagaimana kalau kita berbuat baik terus orang itu tidak melakukan apa-apa. Ini pertanyaan PW juga. Kita memberikan perhatian, memberikan pertolongan, tapi orang itu tidak mau berusaha, ya tergantung kepada pemberian kita. Saya bilang kita kan ada hikmah. Kalau kita melihat dia sendiri tidak mau berusaha, tidak mau melakukan apa-apa, itu artinya ketergantungan. Itu tidak boleh. Kita hanya boleh tergantung kepada Tuhan, Saudara. Jadi mari kita tanggalkan misi di kota yang lelah. Memang betul kita harus keluar menjangkau jiwa-jiwa. Tapi jangan lupa di sekitar kita, dalam lingkungan kita, dalam komunitas kita ada orang-orang lelah seperti domba yang tidak bergembala. Dan tugas kita masing-masing. Tuhan mau kita turut ambil bagian, menjadi perpanjangan tangan. Tidak mudah, sekali lagi, itu hanya mungkin kalau kita digerakkan oleh belas kasih. Dan belas kasih itu hanya mungkin kalau kita membuka perhatian, membuka mata kita untuk melihat realita di sekitar kita. Itu hanya mungkin kalau kita tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Kiranya Tuhan akan menolong kita menjadi murid-murid Kristus sejati yang siap untuk memberitakan Injil.
bukan hanya keluar, tetapi ke dalam. Ya. Tuhan menolong dan berkati Bapak Ibu Saudara. Amin.